insan itu, apa yang ditanyakan tadi kan adalah insan itu nama daripada Tuhan yang terhasil atau nama Allah yang terhasil. Nama Allah yang sebenarnya, kan ada juga yang mengatakan begitu. Ini sudah lama mengetahuinya tentang perdebatan ini. Di konten yang 4 bulan yang lewat atau 5 bulan lah awal-awal kita bikin ini kan, ada pembahasan tentang ini. Jadi kakek mau membahasnya mulai daripada kata al itu. Di al itu alif dengan lam kata beliau. Ini 2 huruf nama ketuhanan. Kemudian insan. Kalian mungkin mengerti alif lam ma'rifah ini kan. Lalu insan itu kata beliau menempati 2 huruf pula. Nah, alif itu melambangkan zat Allah, lam awal melambangkan sifat Allah, lam akhir melambangkan asma Allah, huruf H itu melambangkan af'al Allah. Nah, jadi pengertiannya di situ bahwa insan itu menempati 2 huruf nama ketuhanan tadi, yakni lam akhir dengan H. Nah, lam akhir itu asma kan, asma itu adalah al-qalb. Makanya jantung kita tuh berhuruf dengan alif lam lam nama itu kan. Nah, kemudian huruf H-nya itu af'al, batang tubuh. Nah, maka yang disebut insan itu tadi sesuai dengan hadits kursinya, al-insanu sirri wa ana sirruhu, yang sebenar-benar insan itu kalau menurut paham kakekmu adalah mengenal rahasia 2 huruf tadi, zat dan sifat tadi. Karena zat dan sifat tadi itu adalah rahasia qalbu. Al-qalbu mu'min baitul. Kenapa dikatakan demikian? Karena al tadi adalah sirullah. Nah, siapa yang mengenal sirullah yakni zat dan sifatnya itu, maka itulah si mukmin, yang disebut manusia yang seutuhnya. Nah, maka kata beliau, ini ketauhidan. Siapa yang tauhidnya sempurna, maka dialah yang benar mengandung dan mengenal rahasia alif lam tadi, zat dan sifat Allah, yakni dia adalah yang benar melaksanakan akan perintah dan suruh Allah, yakni yang tauhidnya itu kafah, dilambangkan dengan wajib bagi nabi dan rasul itu sidik, amanah, tabligh, fatona, zat sifat asma af'al. Ya mungkin kita Muhammad yang mazazi ini demikian pula memiliki akan jahiri badan dan pula akan hati. Nah, dan kita pun punya rahasia hati. Akan tetapi ketauhidan kita ini yang gagal menurut kakekmu, sehingga tidak sempurna mengenal akan 2 rahasia huruf tadi, al tadi, zat dan sifat. Nah, ada seseorang bertanya, terus pengenalan kita itu bagaimana, Kai? Nah, kata beliau, kita hanya sanggup pengenalan itu kepada lam awal, sifat.
yakni kepada Nur Muhammadin. Itu pendapat beliau. Jadi ringkasnya, tiada seorang jua pun dapat mengenalkan zat Allah Ta'ala itu kecuali kepada Nur Muhammadin. Itu batas yang tersanggupi oleh makhluk insan yang seperti kita ini, yang masih digolongkan ya manusia juga lah, dan mudah-mudahan bukan golongan hewanun natiq. Jadi maka dinisbahkanlah ya beringkas yang sebenarnya insan tadi, yakni adalah Nabi kita sendiri. Nah, di martabat insan itu sebenarnya kepada martabat huruf alif, yang hukum tauhidnya itu adalah ta'yin sani. Nah, ta'yin awal, terus ada yang lambang huruf alif itu ta'yin sani. Karena itu sudah dinyatakan dengan rahasia Allah. Nah, itu adalah ruh Nabi kita, dan dinyatakan akan kepada hatinya itu akan rahasia dua huruf tadi, zat dan sifat. Nah, kosong itu adalah tentang tauhidul zat, titik itu tentang tauhidul sifat. Ta'yin awal namanya itu. Ulama pun ada mengatakan tuh nurullah. Nah, kenyataan yang awal dinyatakan oleh Allah, nah, akan tetapi belum nyata pengertian, hanya sudah dinyatakan di dalam akan ilmunya itu. Terus pengertian bahwa ini adalah nama Allah yang ke-100 ya. Kalau tauhidul asma itu apapun itu milik Allah, nama-nama itu. Hanya menurut kakekmu sudahlah 99 itu mewakili segala nama-nama itu. Gak perlu lagi lah, kata beliau, dicari-cari nama Tuhan di Zabur, di Taurat, di Injil dan sebagainya. Ini menurut beliau. Tetapi tiada sekali-kali pula ya akan kakekmu itu menyalahkan ini. Ini perlu digaris bawah. Cukuplah, kata beliau, 99 nama ketuhanan itu mewakili segala akan nama-nama semesta sekaliannya ini. Misalnya contoh, kata beliau, Ar-Razzaq, Allah yang memberi akan rezeki kepada makhluknya, termasuk binatang melata sekalipun. Apapun yang diberikan Allah, misalnya hari ini kalian mendapat akan ilmu. Nah, daripada cahayanya alimun Allah diilhamkan kepada hatimu, maka ini pun dikatakan Ar-Razzaq. Nah, jika paham ini tentu kita tidak bersusah payah lah berdebat lah, nanti keluar dalil-dalil dan sebagainya. Nah, jadi apa yang sudah habis sampaikan dengan segala kekurangannya, Abi minta maaf, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahanlah kita dengan mempelajari akan ilmu hakikat ini menisbahkan segala sesuatu kemurnian jalannya itu kepada Nabi Muhammad, bertambah cinta, yakni bertambah mahabbah. Kakek mah sangat khawatir, beliau pernah berkata kepada Abi beberapa puluh tahun yang lewat, aku khawatir anakku, kata beliau, ajaran-ajaran ini kemudian melemahkan tentang kedudukan Nabi kita Muhammad. Karena banyak dulu itu kita tidak lagi bersolawat dengan Nabi Muhammad karena beliau sudah meninggal. Katanya begitu kan, cukup bersolawat dengan Muhammad pada diri kita. Iyalah, kata beliau, apa sih ruginya
kalau pendapat kalian itu benar, kalau aku ini bersalawat dengan Nabi Muhammad, apakah aku tidak bersalawat dengan diriku, kata beliau. Karena jahil dan batin kita bagi orang beriman yang meyakini semuanya itu terhubung dengan Nabi Muhammad. Lagi pula yang dimaksud bersolawat kepada Nabi itulah yang Allah akan membalasnya 10 kali. Bahkan kata beliau, kalau bagiku beribu-ribu Allah akan bersolawat. Manakah mulianya selawat kalian dengan selawat Allah yang membalas akan solawat kalian kepada pemimpin kalian. Nah, maka Nabi kita Muhammad itu, kata beliau, adalah pemimpin kita zahir dan batin, dunia dan akhirat. Tiadalah sesuatu jua apapun makhluk yang dapat akan menggantikan kedudukannya, sekalipun kata wafat berlaku pada zahirinya. Karena yang ada pada kita ini adalah rahasia daripada Nabi kita, rahasia insan itu, yakni roh. Nah, jadi kata beliau, yang ada pada diri kita ini bukan rahasia Allah pada pengertiannya, tetapi adalah rahasia Nur Muhammad. Disinilah jalan kita pertaliannya mencapai kepada rahasia Allah. Sekalipun beliau pada kalimat tertentu di dalam mengungkapkan rasa zauqinya membatasi akan ma'rifah itu hanya kepada lam awal yakni sifat. Terima kasih.